Di saat musuh mengira mereka telah menghancurkan Utsmaniyah seutuhnya, Sultan Abdul Hamid pertama justru mengeluarkan satu strategi rahasia untuk menyelamatkan akidah umat. Tahun 1774 menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah panjang kekhilafahan Utsmaniyah. Setelah bertahun-tahun digempur oleh Kekaisaran Rusia, tentara Muslim mengalami kekalahan telak. Reruntuhan benteng dan asap peperangan menjadi saksi bisu jatuhnya wilayah-wilayah strategis. Kekalahan ini bukan sekedar hilangnya tanah, melainkan sebuah pukulan moral yang luar biasa bagi dunia Islam. Di tengah keputusasaan tersebut, banyak yang mengira bahwa ini adalah akhir dari kejayaan sang pelindung umat. Namun sang sultan memiliki pandangan yang jauh melampaui batas-batas peta dunia. Puncak dari kehancuran militer tersebut adalah ketika Utsmaniyah dipaksa menandatangani perjanjian Kucuk Kainarja. Syarat paling menyakitkan dari perjanjian ini adalah terlepasnya semenanjung Crimea. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, wilayah yang mayoritas penduduknya adalah umat Muslim berdarah Tatar harus lepas dari pangkuan khilafah Islam dan jatuh ke bawah pengaruh Kekaisaran Rusia yang beragama Kristen Ortodoks. Hati kaum Muslimin di seluruh dunia hancur, membayangkan saudara-saudara seiman mereka kini berada di bawah cengkraman kekuasaan musuh yang tidak segan-segan untuk menghapus identitas keislaman mereka. Bayang-bayang penindasan akidah menutupi langit Crimea dan menciptakan duka yang mendalam. Hilangnya wilayah geografis mungkin bisa diterima sebagai bagian dari pasang surutnya sebuah peperangan. Namun, bagi Sultan Abdul Hamid pertama, hilangnya hak umat Islam untuk beribadah dan menjaga akidah mereka adalah sebuah garis merah yang mutlak tidak boleh dilewati. Kekaisaran Rusia kala itu memiliki rekam jejak yang mengerikan dalam memaksakan asimilasi agama dan budaya terhadap wilayah taklukannya. Sang khalifah sangat menyadari bahwa pedang musuh mungkin bisa merampas tanah yang subur dan sumber daya alam, tetapi pedang itu tidak boleh dibiarkan menyentuh, apalagi memotong akar tauhid yang telah tertanam kuat di dada kaum muslimin Tatar Crimea. Keselamatan iman menjadi prioritas yang utama. Di saat para jenderal musuh sedang berpesta merayakan penaklukan daratan, Sultan Abdul Hamid pertama justru merumuskan sebuah taktik diplomatik yang sangat jenius dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hukum internasional saat itu. Sang Sultan dengan cerdik menyelipkan satu pasal khusus ke dalam perjanjian Kucuk Kainarja. Beliau merelakan Crimea merdeka secara politik, namun beliau menuntut dengan tegas agar kekhilafahan Utsmaniyah tetap diakui secara mutlak sebagai pelindung spiritual dan keagamaan bagi seluruh umat Islam di wilayah Crimea. Ini adalah sebuah langkah catur politik tingkat tinggi yang sama sekali tidak diantisipasi oleh para negosiator Rusia yang hanya fokus pada perluasan teritorial. Melalui langkah diplomatik ini, Sultan Abdul Hamid pertama untuk pertama kalinya dalam sejarah Utsmaniyah menggunakan gelar khalifah bukan hanya sebagai pemimpin wilayah kerajaannya sendiri, tetapi secara resmi mengklaim otoritas keagamaan tertinggi atas seluruh umat Islam di dunia, termasuk mereka yang berada di luar perbatasan wilayah kerajaannya. Dengan disetujuinya pasal tersebut oleh pihak Rusia yang lengah, sang khalifah mengamankan hak eksklusif untuk menunjuk para hakim agama, mufti, dan imam masjid di wilayah Crimea. Secara administratif, tanah tersebut memang terlepas, namun secara ikatan hati dan spiritual, umat Islam Crimea tetap terikat erat dengan pusat khilafah di Istanbul tanpa terputus. Keputusan ini terbukti menjadi langkah penyelamat yang sangat krusial bagi kehidupan beragama umat Islam di sana. Masjid-masjid di Crimea tetap bisa menggemakan azan 5 waktu dengan lantang dan bebas. Nama sang khalifah tetap didoakan dalam setiap khotbah sholat Jumat, mengukuhkan rasa persatuan yang tidak bisa diputuskan oleh perjanjian duniawi manapun. Otoritas spiritual ini memungkinkan dikirimnya bantuan keagamaan, kitab-kitab panduan syariat, serta dana untuk merawat fasilitas ibadah tanpa bisa dilarang secara legal oleh pihak Kekaisaran Rusia. Sang Sultan membuktikan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah benteng pertahanan yang jauh lebih kokoh dibandingkan dengan tembok batu militer yang paling tebal sekalipun. Pesan yang ditinggalkan oleh peristiwa bersejarah ini sangat mendalam dan tak lekang oleh waktu. Kekalahan militer dan hilangnya batas teritorial memang bisa meruntuhkan kekuasaan politik, namun semua itu tidak akan pernah bisa memutuskan tali persaudaraan sesama Muslim. Akidah tidak tunduk pada peta buatan manusia dan perjanjian yang ditulis dengan pedang.
Di tengah kekalahan yang digambarkan sebagai yang paling memalukan bagi Utsmaniyah, justru lahir sebuah pemahaman brilian tentang diplomasi agama yang menyelamatkan jutaan jiwa dari pemurtadan paksa. Sang khalifah berhasil memutarbalikkan situasi yang sangat suram menjadi sebuah kemenangan spiritual yang gaungnya bergema hingga berabad-abad kemudian. Sejarah peradaban Islam mencatat dengan tinta emas bahwa keberanian sejati tidak selalu tentang kemahiran menghunus pedang di garis depan pertempuran, melainkan juga tentang kejernihan pikiran dalam memikirkan perlindungan masa depan agama. Sultan Abdul Hamid pertama mungkin kehilangan daratan Crimea akibat kelemahan militernya, tetapi taktik jeniusnya berhasil memastikan bahwa hati, jiwa, dan iman umat Islam di sana tetap menjadi milik Allah dan Rasul-Nya. Kisah dari perjanjian Kucuk Kainarja ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua, bahwa selama akidah yang lurus dan ukhuwah Islamiyah masih bersemayan kuat di dalam dada, umat ini tidak akan pernah benar-benar bisa dikalahkan.